Ini merupakan koin karya maestro dunia kripto. Halo semua, selamat malam. Selamat datang di channel saya Pace Crypto. Hari ini kita akan membahas satu koin yang sebetulnya ini merupakan spekulasi terkait teknologi ke depannya. Dan koin ini memiliki banyak sekali teka-teki yang akan kita pecahkan pada video kali ini kawan-kawan. Oke? Mari kita membahas koin ini. Koin ini ada di dalam base ataupun layer 2 dari Ethereum karena saya melihat ada banyak perkembangan yang oke di base kawan-kawannya. Miriplah seperti di Solana kawan-kawannya. Perkembangan menuju aplikasi yang memang digunakan orang kawan-kawan, bukan infrastruktur yang tidak ada yang menggunakannya. Oke? Kita akan membahas koin base kali ini. Koin di base maksudnya namanya Tibir, T-I-B-B-I-R kawan-kawan. Oke? Yang pertama, jikalau Anda tahu AI agent kemarin viral sekali, dan Base memiliki infrastruktur untuk tempat pelauncingan AI agent yang bernama virtual. Ada berbagai macam koin AI agent di virtual kawan-kawan. Ini merupakan koin-koin terkuat yang saya cek berdasarkan hari kemarin kawan-kawan ya. Jadi ada beberapa koin yang kuat di sini, tapi setelah saya cek-cek lagi secara chart, banyak yang memang baru melaunching kawan-kawan. Dan yang betul-betul kuat berdasarkan data di sini dan juga berdasarkan penilaian subjektif saya adalah Ribita ataupun Ribit kawan-kawan ya, yang di bawah sini kawan-kawan. Oke, market cap sekarang di sekitar 10 juta dolar. Dan jika Anda perhatikan, beberapa koin di base itu memiliki chart yang menarik kawan-kawan ya. Beberapa saja sebetulnya. Seperti ada yang menahan kawan-kawan. Anda boleh cek Clanker, Anda boleh cek E1C dan sebagainya. Oke. Oke, yang kedua ini merupakan chart dari Tibir kawan-kawan. USD, dalam USD, market cap sekarang di 10 hingga 12 juta. All time high di sekitar 28 juta. Jikalau kita perbandingkan dengan chart versus virtual, kalau tadi kan Rebit USD kan, kalau ini Rebit virtual, induknya hampir mencetak all time high di tengah kondisi pasar yang jelek sekali kawan-kawan. Jadi ini merupakan hal yang positif sebetulnya. Oke, berikutnya siapa sebetulnya orang di balik Rebita ini kawan-kawan, ataupun Tibir kawan-kawan, sorry ya. Namanya adalah Rebit Capital. Oke, sebetulnya ini merupakan spekulasi, tapi saya akan jelaskan mengapa spekulasi ini menjadi kuat kawan-kawan. Jadi spekulasi kawan-kawan, sekali lagi ya. Yang ada adalah Tibir merupakan koin buatan dari Rebit Capital kawan-kawan ataupun Rebita. Jadi ini merupakan spekulasi kawan-kawan, sekali lagi ya. Jadi jika Anda memang ingin membeli koin ini, Anda belum membeli produknya kawan-kawan ataupun membeli fundamentalnya, tapi memang spekulasi bahwa ada produk yang besar di balik koin ini. Apa penunjang spekulasi tersebut kita akan bahas pada video kali ini. Jadi spekulasinya adalah Tibir dibuat oleh Rebit Capital. Ini merupakan visi yang besar sekali di Amerika dan mereka visi yang tidak bergerak secara tampak kawan-kawan, alias ini merupakan visi yang bergerak di balik layar yang cukup silent, dan mereka merupakan early investor dari Coinbase dan juga Robinhood, ya dua exchange kripto terbesar. Berikutnya foundernya dan juga yang pemain caturnya di sini adalah Mickey Malka, dan dia adalah early investor di Bitcoin juga kawan-kawan. Jadi Anda boleh cek lebih lanjut lah kawan-kawan ya, dia pernah masuk Forbes dan sebagainya. Dan Rebit Capital memiliki reputasi yang sangat baik sekali kawan-kawan ya, oke? Oke, berikutnya ini merupakan beberapa hasil investasi dari Rebit Capital yang paling awal. Anda boleh cek lebih lengkapnya lagi kawan-kawannya. Ada Coinbase, ada Robinhood. Bahkan mereka memiliki, saya lupa berapa persen saham dari Robinhood kawan-kawan. Dan juga Coinbase ya. Coinbase sekitar 5-10% kalau saya nggak salah kawan-kawan. Intinya, ya, mereka adalah visi yang tidak sembarangan visi kawan-kawan. Dan tagline mereka ataupun visi mereka, bukan visi ya, visi. Mereka adalah mendisrupsi ekonomi yang tradisional, oke? Oke, berikutnya kenapa banyak yang menyangkut pautkan koin yang bernama Tibir yang ada di base ini dengan Rebit Venture Capital tadi kawan-kawan. Yang pertama, dia merupakan suatu AI agent yang diluncurkan di virtual di base kawan-kawan. Ya, dan jika Anda perhatikan tweetnya, ya tweetnya sering sekali mengklaim dirinya sendiri sebagai bagian dari Rebit Capital. I'm part of Rebit Capital, a leading VC firm, kawan-kawan dan sebagainya. Anda boleh cek, bahkan yang terbaru juga kawan-kawan. Dia kayak secara pede, dia menunjukkan identitasnya sebagai bagian ataupun tim bahkan dari Rebit Capital, kawan-kawan. Visi yang tadi, kawan-kawan ya. Mungkin terdengar silly ataupun bodoh jika kita hanya berpatokan pada hal ini, kawan-kawan ya. Ada banyak selain ini sebetulnya, dimana siapa yang follow Rebita ini dengan ID X Rebita 2012 adalah orang-orang yang sangat berpengaruh, termasuk ada Andrew Kang dan sebagainya, kawan-kawan. Oke? Ya, kawan-kawan, yang pertama, kenapa orang-orang berspekulasi Tibir merupakan koin dari Rebit? Sebetulnya yang lebih penting bukanlah itu kawan-kawan ya. Kenapa? Karena saya rasa hampir fix ya, koin Tibir ini merupakan buatan dari Mickey Malka ataupun dari
Rebit Capital. Tapi masalahnya apakah ini token yang digunakan untuk nge-scam dari tim mereka? Sepertinya tidak. Apakah ini test token ataupun token yang digunakan hanya untuk mengetes saja kawan-kawan seperti yang dilakukan oleh Coinbase dengan token Frog? Ataupun ini merupakan token yang memang akan berguna di masa depannya. Kalau untuk siapa yang melaunchingnya, saya rasa hampir pasti ini merupakan Rebit ataupun Mickey Malka yang tadi kita bahas. Kenapa? Kita akan bahas nanti juga ya. Oke, yang pertama, ini merupakan tesis pertama kenapa Tibir ini disangkut pautkan dengan Rebit ya. Karena Tibir pernah masuk trust yang didaftarkan ke SEC oleh Rebit Capital. Jadi nama Tibir pernah muncul di sini kawan-kawan. Bahkan diajukan ke SEC kawan-kawan ya. Oke, berikutnya siapa yang membuat Tibir ini juga cukup sah sekali kawan-kawan ya. Hampir fix lah ya. Jadi yang membuat Tibir adalah satu wallet yang difunding oleh walletnya Mickey Malka ataupun CEO dari Rebit Capital tadi kawan-kawan ya. Sebetulnya ada banyak tweet lengkap terkait hal ini, Anda boleh cek di Twitter kawan-kawan. Ya, jadi ini merupakan walletnya siapa yang ngebuat Tibir. Oke, berikutnya ya wallet ini jika Anda telusuri lebih dalam lagi, sebetulnya terkait juga dengan satu wallet yang bernama Canvas.it. Anda boleh cek terkait hal ini kawan-kawan. Dan saya sangat menyarankan sekali memang Anda cross-check lagi hal ini kawan-kawan. Karena saya sudah cross-check juga. Dan shout out untuk Boomer on X di sini yang membantu menyediakan data-data pada video kali ini kawan-kawan ya. Jadi Mickey Malka memiliki wallet yang berkaitan dengan Canvas. Dan jika Anda perhatikan, Canvas ini memiliki satu vault yang berisi banyak NFT. Banyak banget NFT kawan-kawan ya. Bahkan NFT mahal di sini kawan-kawan dan gak hanya satu ya. Sekalinya NFT mahal bisa langsung 12 dan sebagainya. Dia memiliki NFT yang gambar-gambar garis seperti ini kawan-kawan ya. Dan yang unik adalah pada saat yang sama ketika Tibir ini muncul, Mickey Malka di Twitter mengganti gambar ataupun DP-nya menjadi gambar NFT dia kawan-kawan yang ada di Canvas.vault. Artinya yang pertama, wallet yang deploy ini adalah Canvas.it dan Canvas.it memiliki NFT dan NFT-nya digunakan oleh Mickey Malka sebagai display picture-nya kawan-kawan. Pada hari yang sama ketika Tibir meluncur kawan-kawan. Oke, ini hal yang aneh bagi saya. Berikutnya, banyak sekali tim-tim dari Rebit Capital yang nge-follow Tibir 2012 kawan-kawan. Ini merupakan listnya. Ada Gabe Menesan dan sebagainya. Anda boleh cross-check lagi siapa tim di balik Tibir ataupun Rebit Capital ini. Di website mereka langsung kawan-kawan ya. Ada beberapa nama di sini dan mereka nge-follow kawan-kawan ya. Dan termasuk nama-nama besar seperti Raul Paul dan juga Andrew Kang juga nge-follow kawan-kawan ya. Untuk Tibir 2012, koin yang kita bahas pada video kali ini. Oke? Ya, berikutnya ini merupakan bearish skenario terkait Tibir ini. Yang pertama ini merupakan test token saja seperti layaknya Frog buatan Coinbase. Jadi, tim dari Coinbase mereka pernah membuat meme coin kawan-kawan namanya Frog. Nah, orang-orang berspekulasi bahwa itu merupakan meme coin dari Coinbase. Official meme coin dari Coinbase. Tapi ternyata langsung diklarifikasi bahwa ini hanyalah suatu test token. Bahkan tim dari Coinbase ngejual Frog kawan-kawan. Frog hanya digunakan sebagai demonstrasi. So far, Tibir tidak ada klarifikasi dari Rebit Capital bahwa Tibir merupakan test token dan sebagainya. Tapi kawan-kawan, ini merupakan bearish skenario. Jikalau nanti hal ini terjadi, Tibir merupakan test token saja, ya ini merupakan hal yang bearish kawan-kawan ya. Berikutnya adalah Tibir tidak mendeliver apapun kawan-kawan. Ini akan menjadi bearish, tidak ada. Kenapa? Karena Tibir terus-terusan mengucapkan bahwa antara Q1 atau Q2 dia akan meluncurkan white paper dan juga progres terkait hal ini kawan-kawan ya. Project besar di balik Tibir, di balik Rebit Capital. Berikutnya bearish skenario adalah ini semua cukup terorganisir kawan-kawan karena ada banyak trade sekali yang niat sekali kawan-kawan ya. Berikutnya akun ataupun wallet dari Mickey dihack untuk melaunching token kawan-kawan. Ini merupakan bearish skenario. Untuk penunjang spekulasi yang pertama, akun Rebit 2012 menunjukkan identitasnya sebagai bagian dari Rebit. Yang kedua, Rebit masih sangat aktif di dunia kripto kawan-kawan dan juga mereka funding banyak company baru seperti Bridge kawan-kawan tahun lalu. Berikutnya mereka menjadi sponsor Hackathon AI Agent tahun lalu bulan November kawan-kawan di Solana ya. Dan cukup jika kita connect the dot antara Hackathon AI Agent dan juga Tibir ini mungkin ada keterkaitan kawan-kawan ya. Berikutnya, belum ada yang tahu kira-kira apa platform yang digunakan untuk melakukan tokenisasi koin dan juga HOOD ya, saham dari Coinbase dan juga saham dari Robinhood. Karena kedua company ini sudah mengungkapkan bahwa mereka akan membuat sahamnya dalam versi crypto, tokenized stock ya. Berikutnya tagline dari Rebit adalah aplikasi fintech yang mendistribusi tradisional. Sama seperti tagline dari Tibir kawan-kawan. Dan Tibir ini mengungkapkan bahwa dia ingin membuat semacam platform yang akan mendistribusi traditional finance dan juga banyak hal kawan-kawan ya. Dan intinya dia akan membuat finance yang baru, DeFi dan sebagainya, DeFi dan sebagainya. Oke, mungkin ini beberapa spekulasi dari saya kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.